sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Queen Pustaka Nusantara, yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Muhammad Abdullah Karis, Eshum MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan webinar pagi ini dengan tema menjelitkan potensi diri melalui menulis. Baik, perkenalkan, saya Roshidatul Syakdia. Pada pagi hari ini akan bertugas memandu acara yang akan menemani jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Nah, semoga acara kita pada pagi hari ini tertib dan membawa manfaat bagi kita semua. Baik, sebelum memulai webinar, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dimohon untuk Bapak Ibu serta peserta webinar untuk menghidupkan kamera dan menonaktifkan suara selama webinar berlangsung. Yang kedua, link absensi nanti akan disebarkan setelah sesi tanya jawab. Diharapkan kepada Bapak Ibu dan peserta webinar untuk mengisi absen kehadiran. Yang ketiga, kami akan memberikan kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu dan peserta yaitu hanya 3 pertanyaan dan nantinya akan mendapatkan door prize dan voucher 10% pada setiap pembelian paket penerbit di Queen Pustaka Nusantara pada saat webinar. Baik, runtutan acara kita pada pagi hari ini yaitu ada pembukaan, lalu ada penyampaian materi selama 30 menit dari Bapak Abdullah Karis Eshum MPD, lalu ada sesi tanya jawab 10 menit, dan pengenalan penerbit kami yaitu 10 menit, dan ada sesi foto bersama, lalu penutupan. Baik hadirin sekalian, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang luar biasa. Nah, beliau adalah Bapak Muhammad Abdullah Karis Eshum MPD. Baik Bapak, halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Roshidah, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, beliau ini lahir di Surabaya 24 Mei 1981. Nah, beliau ini merupakan sosok yang sangat aktif di dunia pendidikan, khususnya di bidang bahasa Arab dan pengajaran. Ya, betul Pak? Ya, betul Mbak Roshidah. Oke, benar sekali. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris program khusus perkuliahan bahasa Arab di UIN Malang dan juga menjadi ketua redaksi jurnal dan juga pernah menjadi ketua redaksi jurnal Lugawiyat. Nah, selain ini beliau juga sering diundang sebagai pemateri seminar, pelatih guru bahasa Arab, hingga penulis produktif dengan lebih dari 25 buku yang sudah diterbitkan. Nah, wah keren sekali ya Bapak Abdullah ini. Nah, dengan pengalaman beliau yang begitu luas, pastinya banyak sekali ilmu dan inspirasi yang bisa kita ambil hari ini. Nah, langsung saja kita sambut dengan hangat Bapak Muhammad Abdullah Karis Eshum MPD. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik Pak, selama 30 menit kami persilahkan untuk menjelaskan materi. Oke, terima kasih banyak Mbak Roshidah selaku host dalam agenda webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mohon info Mbak Roshidah, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Pak. Oh, terdengar jelas. Ya, oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya dari tim penerbit CV Queen Pustaka Nusantara. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari Sabtu 8 November 2025, kita berkesempatan untuk
belajar bersama. Saya lebih senang menyebut istilahnya belajar bersama. Tidak ada istilah saling menggurui, tidak. Jadi saling bertukar pengalaman, saling mengambil manfaat, terkait utamanya dalam dunia yang berhubungan dengan literasi atau tulis-menulis. Baiklah, izinkan saya, M. Abdullah Haris kalau baca panggilannya ya gitu. Nanti namanya ada C-nya gini. M. Abdullah Haris ya, untuk menyampaikan materi pada webinar nasional kali ini. Tema yang saya angkat adalah tentang melejitkan potensi diri melalui menulis. Ya, ini saya kira tema yang penting untuk kita semua ketahui bahwasanya di setiap diri kita, individu itu, ada potensi yang bisa lebih diarahkan, lebih dikembangkan sesuai dengan passion yang kita inginkan. Utamanya di sini adalah fokus passionnya adalah passion menulis. Oke, next. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin bisa slide berikutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui dulu, karena yang menjadi titik berpijak adalah kata potensi diri. Ya, ini perlu kita ketahui dulu. Secara umum, pengertian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jadi terkadang kita ini manusia ya, mungkin perlu juga untuk men-challenge diri kita sejauh mana sih potensi yang kita miliki ini. Apakah masih dalam sampai pada tahap sekian, ataukah masih bisa dinaikkan lagi atau dikembangkan lagi. Ini saya kira kita juga perlu untuk mengenal potensi diri kita masing-masing. Kemudian fenomena yang ada ya, ini uniknya, setiap manusia itu memang dianugerahi potensi diri yang sangat luar biasa, tapi ada sisi menariknya. Manusia sendiri sering tidak mengetahui dengan pasti potensi diri tersebut. Tidak heran ada potensi diri yang memang muncul begitu saja, ada juga yang harus dipancing ya, digali sehingga bisa terlihat dengan jelas. Ya. Jadi intinya di sini ini kita itu terkadang tidak belum mengetahui ternyata kita punya potensi yang bisa lebih dikembangkan lagi. Ada potensi tersembunyi yang bisa lebih ditampakkan lagi. Ini terkadang banyak orang itu tidak mengetahui terkait dengan potensi yang masih perlu dikembangkan atau yang masih tersembunyi itu. Kemudian untuk potensi saya kira juga berbeda-beda dari setiap manusia itu, tapi intinya setiap orang punya potensi untuk lebih dimaksimalkan lagi potensi yang dimilikinya itu. Oke, next. Berikutnya, setelah kita mengenal tentang potensi diri, slide berikutnya, Mbak Rosida. Ya, setelah kita mengenal tentang potensi diri, ya kita sudah mungkin meraba kemampuan diri kita dengan berbagai macam potensi yang ada, tapi untuk potensi di sini, potensi diri di sini, ini kita batasi ya di tema tentang kepenulisan. Jadi, apakah di diri kita ini ada potensi untuk menjadi seorang penulis? Itu saya kira juga perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Dan sejauh mana kemampuan potensi diri saya untuk bisa menulis. Apakah bisa menulis 1 minggu 1 artikel, 1 bulan 1 artikel, ataukah 1 tahun 1 buku misalnya. Ini terkadang juga perlu diuji, perlu di challenge ya, untuk mengetahui sejauh mana potensi utamanya dalam hal
tulis-menulis yang kita miliki. Karena fokusnya di tentang dunia menulis, maka perlu juga saya tampilkan tentang apa itu menulis. Jadi menulis itu adalah menuangkan gagasan, pikiran, dan juga perasaan. Ya, gagasan atau ide, pikiran, atau perasaan. Kemudian menulis juga bisa dimaknai sebagai suatu proses penuangan hasil pemikiran, bisa hasil penelitian, dokumentasi peristiwa, informasi, dan perasaan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini saya kira dua definisi dari menulis ini bisa menjadi landasan kita nanti untuk berdiskusi, untuk saling bertanya ya terkait dengan menulis yang dihubungkan dengan potensi diri. Oke, next slide berikutnya. Setelah kita mengetahui apa itu potensi diri, apa itu menulis, nah ini ada satu fenomena yang menarik. Apa fenomenanya? Fenomenanya bahwasanya budaya masyarakat Indonesia itu lebih menyukai mendengarkan daripada menulis. Ya, kita ya itu juga diakui tidak lebih senang mendengarkan atau mungkin melihat ya, nonton daripada menulis. Sehingga ini merupakan satu problematika yang mesti harus dicarikan solusinya. Bagaimana yang kebiasaan lebih suka menonton, melihat, atau mendengar, ini bisa lebih diarahkan untuk menulis. Ya, ini fenomena yang ada. Kemudian fenomena yang kedua, ternyata menulis itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi membaca. Jadi kalau ada ungkapan penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi dia bisa menulis dengan baik, bisa menulis dengan bagus, itu juga karena bacaannya juga bagus. Jadi dua ini bagaikan dua sisi mata uang, membaca dan menulis. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi ironisnya ya ini ada satu riset ya oleh Central Connecticut State University ya pada tahun agak lama 2016 ini menemukan satu temuan dalam risetnya bahwasanya tingkat minat membaca masyarakat Indonesia itu berada di peringkat 60 dari 61 negara. Yakni hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang masyarakat Indonesia itu yang membaca hanya satu orang. Ya, ini satu riset ya, walaupun juga agak lama 2016 ya, kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu, tapi juga patut menjadi renungan bagi kita. Ternyata masyarakat Indonesia ini memang fenomenanya adalah lebih senang tadi itu mendengar atau melihat atau menonton daripada menulis, apalagi membaca. Ya, oke, ini fenomena yang ada. Next, slide berikutnya. Dari fenomena ini ya kita ingin membranding ya diri kita ini bagaimana sih untuk bisa menjadi seorang penulis. Di sini saya tidak membatasi ya, maksudnya penulis tidak harus penulis buku, bisa penulis artikel ya, atau mungkin juga penulis jurnal kalau di dunia akademisi ya, atau mungkin buku dan sebagainya. Tapi ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan kita menulis. Yang satu pertama adalah tentu dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca itu maka menulis ibaratnya di sini dikatakan sebagai banyak membaca dan melakukannya dengan teratur. Ya, maka kita juga harus punya waktu khusus dalam satu hari itu, waktu yang memang kita harus membaca. Entah setengah jam, entah 1 jam, ya. Tapi ada waktu khusus. Karena membaca dengan menulis itu diibaratkan seperti bernafas.
ibaratnya itu membaca itu bernafasnya, kemudian menulis itu menghembuskan nafasnya itu. Jadi membaca itu mengambil nafas, kemudian menulisnya itu adalah mengeluarkan atau menghembuskan nafas tersebut. Saking apa ini ya, saking ada hubungan yang sangat kuat, korelasi yang sangat kuat antara membaca dan menulis. Kemudian kita juga untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, itu bisa mempelajari beberapa ketentuan tanda baca, utamanya yang ada dalam PUEB. Dulu namanya EYD. Kemudian EYD ejaan yang disempurnakan, ya. Kemudian sekarang namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini juga harus kita pelajari. Mengapa? Karena ketika kita menulis berbahasa Indonesia itu, banyak pembaca mungkin secara kemampuan itu di atas kita. Lebih menguasai dalam hal penulisan tanda baca, kemudian penggunaan huruf balok atau huruf kapital, sehingga harapannya pembaca itu tidak banyak memberikan komentar terkait dengan tulisan kita, utamanya dalam komentar tentang kesalahan tanda baca atau kesalahan pemilihan huruf dan sebagainya. Ya, ini saya kira penting karena ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu maka dengan mudah akan dilihat kesalahannya jika itu ada. Beda halnya ketika dengan bahasa Arab tidak ada istilah besar kecil hurufnya, tapi ya kalau fontnya sama ya sudah sama terus seperti itu. Ya, saya kira penting ini bagi kita yang punya passion untuk menjadi seorang penulis, untuk benar-benar membaca tentang PUEB. Ini kalau panjenengan pergi ke Gramedia, itu ada sekitar 5 sampai hampir 7 buku tentang PUEB ini, dengan berbagai macam penulis. Itu silakan dipilih salah satu, mungkin mana yang terbaik sekiranya, tapi isinya kurang lebih hampir sama tentang ejaan, walaupun mungkin ada tambahan beberapa praktik atau contoh yang berbeda. Ya, ini intinya kita harus menguasai tentang penggunaan ejaan umum bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini berupaya untuk mencari ide-ide serta mengembangkan ide tersebut. Ide ini bisa dari film, bisa dari kita menonton televisi, bisa dari kita membaca buku misalnya, atau juga bisa kita melihat satu peristiwa. Ide ini penting, bahkan saking pentingnya, itu kalau bisa dapat ide itu segera ditulis. Mohon maaf, saya masih ingat betul, ketika saya kuliah S2 itu, ada dosen saya, itu beliau mengatakan, menaruh kertas kosong dan pulpen atau pena, itu di 2 tempat. Satu, di musola pribadi, musola rumah. Kalau orang Jawa mengatakan sembahyangan ya gitu, atau musola rumah, musola tempat sholat pribadi di rumah, itu ditaruh di situ kertas kosong dan pulpen. Yang kedua, menaruhnya di kamar mandi. Di kamar mandi. Terus kita bertanya, mengapa Bapak menaruh kertas kosong dan pena itu di 2 tempat itu? Ternyata di 2 tempat itu, ya, di musola pribadi rumah dan kamar mandi itu sering muncul ide. Jadi hal-hal yang nggak terlintas itu sering terlintas ketika di 2 tempat itu. Seringkali seseorang ya, atau mungkin kita akan sholat, ketika sudah akan takbir Allah, misalnya gitu, itu terkadang terlintas di benak itu. Ya, apa gitu. Jadi satu lewat ide yang, kalau itu ide bagus, maka segera ditulis. Jadi beliau pernah mengatakan itu, ketika saya bertakbir itu, muncul ide itu.
Video. Terus saya batalkan sholat saya, katanya itu, kemudian saya tuliskan ide itu. Jadi terkadang ada beberapa hal yang memang mungkin penting ya, muncul yang tidak akan muncul lagi, terlewat lagi ketika di beberapa momen tertentu. Yang kedua di kamar mandi, kenapa? Karena mohon maaf kalau seseorang mungkin lama di kamar mandi ya, utamanya ketika buang hajat ya, itu kan terkadang pikirannya kemana-mana itu. Jadi ide apa itu terkadang berseliweran di situ itu. Nah, waktu berseliweran itu segera diikat, segera ditulis, ya supaya tidak sampai hilang. Karena kalau nggak ditulis, terkadang keluar kamar mandi sudah hilang. Ya, itu saya kira saking mahalnya ide itu, ya supaya tidak sampai terlewat, itu maka diikat ya, segera ditulis. Atau mungkin kalau sekarang kita punya HP, mungkin segera ditulis, sehingga nanti ketika ada waktu kita bisa menindaklanjutinya. Oke ya itu. Kemudian yang ketiga, ini melaksanakan atau melakukan evaluasi setiap selesai menulis. Jadi di pengalaman yang saya pernah ikuti itu, kalau menulis, menulislah sudah. Jangan terlalu perfect dulu, menulis kemudian baca lagi salah. Nah, udah, yang penting selesaikan dulu, kemudian baru diadakan evaluasi terhadap tulisannya itu. Kemudian bisa juga meminta saran dan kritik dari pembaca, ya mungkin teman kita minta untuk membaca hasil tulisan kita, apa yang kurang gitu. Intinya penulis itu tidak boleh, kalau saya katakan mohon maaf ya, baperan, tidak boleh, tidak boleh marahan ya. Kenapa? Menerima kritik atau saran dari orang lain. Walaupun kritik itu terkadang ada yang mohon maaf konstruktif ya, maksudnya membangun, ada juga yang tidak membangun ya, artinya membuat kita down. Nah, ini kita di mana pilihannya? Semakin termotivasi atau semakin down? Nah, itu juga kembali kepada kita. Tapi tidak ada salahnya kita meminta saran dan kritik dari pembaca, bisa dari teman kita atau mungkin orang yang lebih punya pengalaman dalam dunia tulis-menulis. Kemudian cara meningkatkan kemampuan menulis bisa dengan bergabung dengan forum atau grup menulis, ya. Kemudian bisa mengikuti kelas menulis atau kursus menulis. Kemudian disiplin berlatih menulis. Jadi ada ungkapan bisa karena biasa. Itu. Nah, terkadang ya memang harus dipaksa untuk menulis itu, karena kalau menunggu kesadaran diri juga terkadang sulit, bahkan nggak muncul itu. Ya, jadi harus tanda kutip ya, harus dipaksa untuk memulai menulis itu. Ya, itu saya kira beberapa hal itu tentang meningkatkan kemampuan dengan menulis. Oke, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini. Kemudian ini Mbak Syarifah, ini saya ada waktu berapa menit lagi nih? Mungkin saya juga ingin tahu, biar saya juga bisa memperkirakan. Halo? Ya. Mbak Syarifah? Iya, Pak. Ya, saya ada waktu berapa menit lagi? Masih cukup ya? Apa Masih, Pak. sudah masih ya? Oke, saya teruskan sedikit ya. Mungkin lebih bagus kalau nanti di sesi diskusinya itu lebih menarik ya gitu. Yang berikutnya ini ada di tampilan panjenengan semua tentang bagaimana sih merealisasikan, mewujudkan apa yang akan dan sedang kita tulis. Karena terkadang menulis itu adalah juga mood-moodan ya, saya gitu ya. Jadi moodnya bagus, semangat menulis. Moodnya nggak bagus, down, nggak jadi menulis. Ya. Yang pertama adalah kita teguhkan niat dan motivasi. Ya, motivasi saya kira juga bisa dengan membaca beberapa literatur dari buku-buku yang ditulis oleh para penulis. Ya, kemudian utamanya niat ini yang paling utama, kita meneguhkan niat untuk menulis itu. Bisa niatnya karena berdakwah, niat dakwah, atau niat
karena ada sesuatu, misalnya mohon maaf, ada feedbacknya ketika saya menulis dan sebagainya, itu saya kira kembali kepada niat masing-masing. Kemudian kita juga, karena ini dunia yang kita geluti, maka mau tidak mau kita harus mencintai menulis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyediakan waktu luang. Panjenengan harus punya waktu khusus. Misalnya sehari ada waktu khusus 1 jam ini untuk menulis. Jam berapa itu? Misalnya jam 9 malam sampai jam 10 malam. Berarti panjenengan harus mengagendakan di jam tersebut. Ketika ada agenda lain, kalau bisa mengalah dulu. Fokus kepada agenda yang sudah kita plot untuk kita menulis. Kalau bisanya sebelum subuh, bagus. Setelah subuh, silakan. Tapi ada waktu khusus. Tidak harus berlama-lama, 2 jam, bisa setengah jam. Sebagainya. Yang penting ada waktu khusus. Harus ada waktu luang. Ini untuk menulis. Kemudian kita perlu menetapkan target. Ya, kalau nggak ada targetnya, nanti mengalir, nggak selesai-selesai apa yang kita tulis. Apalagi buku. Ya, nah ini juga perlu ada target. Yang nggak kalah penting adalah, yang terakhir adalah pantang menyerah. Pantang menyerah itu ya tidak mudah putus asa, ya tetap semangat untuk menyelesaikan target yang sudah dicanangkan. Ini, apalagi ada kritikan ini sebagainya, ya itu saya kira nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Oke, next slide berikutnya. Ini kemudian ini ada beberapa saya kira langkah-langkah ya untuk menulis buku. Ini saya ambil secara garis besar saja. Nanti mungkin PPT ini bisa di-share kepada yang lain sehingga bisa dibaca. Tapi cara garis besar ini kalau arahnya ke buku ya, maka kita yang pertama harus menentukan ide dan tujuan. Ya, ide dan tujuan. Apa nulis bukunya ini, tentang apa, tujuannya untuk apa, dan sebagainya. Itu juga harus dijelaskan di awal. Kemudian kita membuat rencana atau outline. Outline perlu dibuat dulu, ya, semacam untuk memandu kita, ya. Outline itu memandu kita, memetakan dari ibaratnya membuat rumah itu, ini sudah dipetakan kamar ini untuk kamar ini untuk dapur dan sebagainya. Jadi ibaratnya outline itu ada sebagai panduan kita dalam nanti menulis. Kemudian ketiga, melakukan riset ya jika ada. Ya, riset ini tidak harus bisa juga lewat wawancara, bisa juga lewat mencari di berbagai macam literatur ya di internet dan sebagainya. Kalau saya biasanya gini, terkadang ke beberapa koperasi itu, mungkin saya bercontoh ya, koperasi di pondok, itu saya tanya kepada yang jaga koperasi, sekarang yang lagi marak buku yang digemari oleh para santri, buku tentang apa? Buku yang bergenre apa? Nah, si pegawai ini mengatakan sekarang yang lagi digemari itu adalah kisah-kisah inspiratif tentang orang saleh, tentang orang-orang sukses. Oh, berarti itu saya secara nggak langsung sudah melakukan riset ya. Ketika nanti minimal dari situ saya bisa mempunyai gambaran. Oh, ternyata sekarang yang digemari oleh para santri adalah buku-buku tentang buku-buku inspiratif atau buku-buku yang bisa membuat mereka tergugah untuk meniru atau mencontoh dan sebagainya itu. Next slide berikutnya. Ini dari berikutnya yaitu kita perlu menulis draft pertama ya. Ini saya nggak perlu menjelaskan lebih detail tentang masing-masing subnya itu, tapi bisa dilihat nanti guys. Menulis draft pertama ini harus dimulai, kemudian merevisi dan menyunting ya. Kalau panjenengan masih belum pede untuk terbit ya, tapi sudah punya naskah, itu kita perlu untuk mencari orang lain yang bisa menjadi editor di buku kita. Ya, jadi ibaratnya kalau buku kita ini ada sesuatu yang
dipertanyakan itu minimal ada editor yang bisa tanda kutip ya pasang badan membela apa yang kita tulis itu. Nah ini saya kira cara yang yang bisa dilakukan bagi penulis-penulis pemula itu. Jadi merevisi dan menyunting itu memang tidak bisa dipisahkan. Setelah selesai kemudian dibaca lagi, oh ya ada yang tipe, oh ini ada yang kurang, oh lebih bagus tambahkan ini dan sebagainya. Kemudian yang keenam, menentukan judul dan desain sampul. Ada yang mengatakan judulnya itu di awal, silakan. Ada yang mengatakan selesai ditulis, kemudian baru ditentukan judulnya apa yang sekiranya bisa mewakili dari isi tulisan ini, isi buku ini. Kemudian juga termasuk desain sampul atau cover ya. Apalagi sekarang ada penerbit ya, itu saya kira mungkin kalau dengan punya karya yang bagus, mungkin penerbit Queen Pustaka Nusantara itu bisa memfasilitasinya ya. Bahkan sudah mungkin ada tim di sini ya, timnya yang bisa menentukan kira-kira buku ini covernya bagaimana dan sebagainya itu. Oke, next. Berikutnya setelah itu kemudian ini kita perlu mempersiapkan penerbitan. Karena kalau arahnya buku, ya ini kan juga kita mau nggak mau juga harus publish ya, harus diterbitkan. Nah, tugas kita adalah mencari penerbit yang sesuai. Ya, sekarang banyak penerbit-penerbit yang menawarkan dengan berbagai macam tawaran, diskon dan sebagainya. Salah satu yang menarik juga dari Queen Pustaka Nusantara ini bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk kita menerbitkan karya kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mempromosikan dan mendistribusikan buku. Karena buku itu kalau sudah selesai cetak, maka mau nggak mau juga harus bicara, mohon maaf, bisnis. Ya, karena nggak mungkin sudah dicetak kemudian apalagi nggak laku dan sebagainya kan juga imbasnya adalah ke penerbit apalagi juga ke penulis ya. Ini saya kira juga penting untuk mengetahui tren pasar apa sih yang lagi digandrungi oleh pembaca sekarang ini ya. Ini juga mungkin perlu dilakukan namanya riset tadi itu sehingga buku yang kita hasilkan ini itu tidak mudah mohon maaf untuk kadaluarsa ya sehingga lebih secara tahun itu bisa bertahan lebih lama bahkan sampai ila yaumil kiamah sampai kiamat itu masih relevan buku yang ditulis ini ya itu kemudian slide berikutnya Mbak Syarifah next slide ya. Nah ini yang terakhir mungkin nanti kita bisa dalami dalam sesi diskusi ya ini beberapa moto yang juga saya pribadi banyak terinspirasi ya itu ada ungkapan yang ini sebenarnya bahasa Arab ini ya ish katiban aumud maktuban ini kata ini yang sering muncul awal dulu adalah begini ish ish kariman aumud syahidan ini awalnya begitu hidup mulia atau mati syahid. Nah, sama karena ini yang membuat adalah penulis, maka dirubah. Ish katiban aumut maktuban. Hiduplah menjadi penulis, ya hidup menjadi penulis, aumut maktuban, atau wafat dikenang sejarah. Jadi sejarah akan mengenang kita dengan apa? Dengan karya yang kita tulis itu. Ya, jadi ini pilihannya. Anda hidup menjadi penulis atau ditulis oleh orang lain. Berarti kan menjadi tokoh. Sehingga biografinya ditulis oleh orang lain. Yang kedua, ini juga ada ungkapan inspiratif dari Bu Helvitiana Rosa. Ya, ini kakaknya Asma Nadia. Ya, ini saya menikmati novel yang beliau tulis ya. Itu saya punya bukunya tentang Mbak Helvitiana Rosa ini tentang catatan pernikahan itu bagus cara bertuturnya. Itu beliau mengatakan bagi saya membaca dan menulis itu bukan hobi,
tapi kebutuhan. Ya, kalau hobi itu kan masih disambi di waktu senggang, waktu luang. Tapi kalau kebutuhan, namanya butuh, harus lebih intens. Ya, seperti ibaratnya makanan ya, makan itu kita butuh makan untuk hidup. Ya sama dengan itu kurang lebih filosofinya. Butuh membaca, butuh menulis ya, itu sampai menjadi satu kebutuhan hidup, bukan lagi hobi. Ya. Kemudian juga ada ungkapan yang tidak kalah menarik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ini semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Ya, ini ada sudah kita melihat para ulama yang menulis kitab ratusan tahun yang lalu, tapi masih dikaji, masih eksis, dan namanya masih disebut. Ya, ini juga merupakan satu jariah yang mengalir pahalanya, apalagi buku itu, kitab itu terus dikaji oleh para pembelajar. Kemudian ungkapan dari juga Pak Bambang Trimansyah juga nggak kalah menariknya. Penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Bakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh oleh suatu motivasi dan gagasan. Dan yang terakhir, ya, ini ungkapan dari J.K. Rowling, ya, penulis novel Harry Potter. Dia mengatakan, bacalah buku apa saja untuk menangkap gaya setiap penulis. Membaca juga membuat kita tahu apa yang membuat sebuah tulisan itu bagus, serta memperluas kosakata. Tapi begitu tiba waktunya menulis, kita harus mulai dengan gaya atau style kita sendiri. Itu pesan dari J.K. Rowling, ya, penulis novel bestseller ya Harry Potter. Itu saya kira beberapa moto dari dalam menulis yang perlu kita ketahui untuk menjadi inspirasi atau panduan kita, pedoman kita. Mungkin boleh jadi ada semangat kita menurun ketika membaca kata-kata inspiratif itu kemudian tumbuh lagi dan sebagainya. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Syarifah. Mungkin bisa kita dalami dalam sesi diskusi ya. Ini untuk bertukar pengalaman, bertukar informasi, dan sebagainya. Sekian ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, kepada hostnya, Mbak Syarifah Ulayya. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdullah S.Hum MPD yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, baik selanjutnya kita masuk ke tahap sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilakan dengan menggunakan fitur raise hand serta mengaktifkan video dan audionya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu dan serta peserta. Ada nih Ini di chat ini. ya, ada pertanyaan di chat ini ya. Jadi di obrolan itu. Ya. Baik Pak. Ya, mungkin bisa izin Baik, saya bacakan ya. boleh. Oke, monggo Mbak Ya, Syarifah. izin saya membacakan. Bapak itu yang minta. Baik, saya bacakan ya Pak ya. Izin bertanya, bagaimana menulis dapat menjadi proses transformasional yang memungkinkan seseorang untuk menemukan tujuan hidup, meningkatkan kesadaran diri, dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Baik Pak, silakan kami persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Ini kalau di akunnya ini Mas atau Pak Rafael ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini saya jawab dalam pandangan saya ya. Bagaimana menulis dapat menjadi proses transformasional yang memungkinkan seseorang untuk menemukan tujuan hidup, meningkatkan kesadaran diri, dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Oke, tujuan hidup seseorang itu kan berbeda-beda. Saya ambil contoh, saya pribadi, saya Muslim, tujuan hidup saya adalah bagaimana menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Kalau bahasa Arabnya, sa'idun fid daroini, fid dunya wal akhirah. Jadi tujuannya
adalah menjadi orang bahagia dunia akhirat. Dan tujuan lain adalah bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada ungkapan sebaik-baik manusia, ya, itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Ini hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, maka apa yang saya punya ini akan saya sebarkan. Sehingga orang lain bisa mengambil manfaat dari apa yang menurut saya penting untuk kita bisa merefleksi hidup kita, kemudian juga mungkin juga dalam proses transformasional tadi itu, sehingga dengan tulisan yang kita sampaikan itu, kita pembaca itu bisa mungkin lagi galau, ya, lagi suasana down, kemudian dengan membaca tulisan kita, dia menjadi termotivasi dan sebagainya. Ini yang saya lakukan. Jadi saya punya blog pribadi, ya, www.penacaris.com itu saya setiap hari menulis, setiap hari mempublikasikan tulisan di blog pribadi itu. Dan saya sebar ke berbagai macam grup WhatsApp. Dengan saya sebar itu, para pembaca, kalau ada target 1.000 orang pembaca, yang baca misalnya 500 orang itu sudah bagus. Kan nggak semua masuk ke grup kita ini kita baca. Tapi saya kira kok pasti satu orang yang membaca. Apalagi grupnya itu sampai ratusan orang, 400 orang. Ya. Sehingga itu yang saya rasakan ketika saya mempublikasikan tulisan setiap hari itu dulu awalnya pembaca masih 1.000, masih naik lagi 2.000. Sekarang di blog pribadi saya itu pembaca tadi pagi saya lihat itu sudah 70.132. Ini peningkatan yang sangat signifikan dan semakin membuat saya termotivasi untuk berbagi tulisan. Sampai saya dihubungi di Japri oleh salah satu, dia ngakunya mahasiswa ya, dari Riau, dari UIN Syarif Kasim ya. Saya masih ingat namanya Mas Riyadi. Saya di Japri. Pak, apa sih yang membuat Bapak setiap hari mempublikasikan tulisan? Ya, saya jawab, Mas Riyadi, saya punya prinsip, ya, menulis bagi saya adalah dakwah. Menulis bagi saya adalah dakwah. Dakwah itu kan nggak harus lewat lisan, bisa lewat tulisan. Dan ini juga lebih abadi. Kalau lewat ucapan mungkin terkadang orang dengarnya ya sekian jam lagi mungkin sudah lupa. Tapi kalau dengan menulis itu lebih abadi. Ya, jadi dengan tujuan hidup saya berdakwah tadi itu, otomatis dakwah yang mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Walaupun diri saya pribadi juga berusaha menjadi lebih baik juga. Sehingga saya menemukan passion dakwah saya lewat tulisan itu. Karena saya juga menyadari mungkin saya bukan tipe orator yang bisa berdakwah lewat lisan, ya, bukan seorang orator atau juga bukan seorang singa podium dan sebagainya. Tapi minimal apa yang saya bisa lewat tulisan itu yang bisa saya bagi kepada yang lain. Sehingga ketika saya habis mengirim, publish ya tulisan di berbagai macam grup itu, ya harapannya semoga orang yang membaca bisa terinspirasi. Ya, kemudian kalau orang terinspirasi ada perubahan ke arah lebih baik, maka akan muncul kebahagiaan dalam diri kita. Bisa mengajak orang untuk berbuat lebih baik atau dalam proses transformasi diri untuk menjadi lebih baik. Itu saya kira tujuan dengan Anda sering menulis itu nanti akan menemukan apa sih passion saya dalam hidup ini.
Kalau dakwah, ya ini sudah dakwah yang saya geluti lewat menulis ini. Ya, apalagi dengan buku, menyebarkan buku dan sebagainya. Ya, sekarang kan kita nggak mungkin kalau di kelas itu kan hanya terbatas berapa? 30-40 orang kan? Kalau kita ceramah ya sudah selesai 40 orang itu. Tapi kalau dengan menulis, apalagi sekarang berbagai macam grup WhatsApp, itu sudah berapa ribu pembaca. Ya, sehingga yang mengambil manfaat dengan kemajuan teknologi itu saya kira juga kita bisa dengan mudah untuk menyebar manfaat kepada orang lain itu. Ya, itu saya kira jawaban untuk yang nomor yang pertama. Oke, Mbak Syarifah. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Abdullah yang telah menjawab pertanyaan dari Rafael. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada pertanyaan ini Pak dari Bapak Anjar Mahmudin. Nah, kepada Bapak Anjar Mahmudin Nasution kami persilahkan untuk mengaktifkan suaranya bertanya. Oke, dipersilakan Bapak Anjar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada wabarakatuh. moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada narasumber dalam kesempatan ini. Nah, berdasarkan penjelasan dari Pak Haris tadi, kan ada kiat-kiat dalam menulis. Memang betul apa yang dibilang Bapak itu, tapi kadangkala kita itu nggak berani. Pak Haris, nah, udah kita mulai kan, udah kita mulai. Eh, Padahal kan dalam diri kita itu kan banyak potensi, potensi secara fitrahnya kan belum pernah diasah gitu dalam membuat baik dia karya tulis untuk media massa, untuk jurnal, bahkan buku yang akan diterbitkan oleh Kuen Pustaka ini. Oleh karena itu saya pun kiat-kiat yang dilakukan Pak Haris itu dalam apa namanya itu langkah awal yang perlu dilakukan seseorang yang baru ingin menulis untuk melejitkan potensinya itu yang pertama Pak Haris. Nah, yang kedua, bagaimana mengatasi rasa takut atau minder ketika mulai menulis. Itu Pak Haris. Karena kadangkala udah menariknya ini, udah kita komputer itu atau kita oret-oret, kita baca lagi. Bagaimana ini? Berterimakah di media umpamanya koran atau membuat buku kita di media Gwen Pustaka? Kan minder kita jadinya. Nah, itu Pak Haris kira-kira mohon penjelasannya eh, apa saja kiat-kiat apalagi bagi pemula padahal dalam diri manusia itu kan banyak potensi yang akan dikembangkan. Itu saja saya Anjar Mahmudin Nasution dari Kabupaten Padang Provinsi Sumatera Utara. Eh, Mohon penjelasan dari Pak Haris dengan sejelas-jelasnya biar bisa nanti kawan-kawan yang di sini bisa seperti Pak Haris. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung, Mbak Syarifah. Oh, Mbak siapa? Halo, Ya, moderator. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih kepada Bapak eh, Bapak Pak Ani. Pak Anjar, ya. Terima kasih kepada Bapak Nasution yang telah bertanya. Baik, selanjutnya dijawab oleh kami persilahkan kepada Bapak Abdullah untuk menjawab pertanyaannya Bapak Nasution. Oke. Terima kasih. Salam kenal Pak Anjar Mahmudin Nasution. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus.
saya kira juga mewakili banyak orang ya yang ingin menjadi seorang penulis. Tadi yang pertama adalah bagaimana cara ya gitu untuk bisa sampai terbit kurang lebih ya kalau saya nggak salah tangkap terbit karya atau tulisan kita. Ini saya bicara mungkin lebih ke pengalaman pribadi saya. Saya itu pernah buku saya yang pertama itu, dan ini kan juga backgroundnya adalah bahasa Arab ya. Jadi dulu itu saya pernah punya buku awalnya adalah judulnya adalah Muhadasa. Muhadasa itu percakapan, teori, materi, dan metode pembelajarannya. Kemudian saya tashekan kepada dosen saya yang beliau ketika itu sudah berkualifikasi doktor dan sekarang sudah profesor beliau. Itu saya dekati beliau, saya sampaikan, Ustadz, saya punya buku ini. Apa judulnya? Saya bilang Muhadasa, teori, materi, dan metode pembelajarannya. Apa komentar beliau? Judulnya kok tidak menggugah sama sekali. Judulnya kurang yes. Itu ucapan beliau seperti itu kalau kita down, ya sudah mungkin akan udah gak usah teruskan, gak usah nulis lagi. Gimana baru mau nulis, mau konsultasi sudah langsung di-down seperti itu. Tapi saya sudah siap. Untuk penulis pemula itu mohon maaf harus telinga ini ibaratnya masukan ini jangan sampai ya kalau yang bagus ya kita endapkan, kalau yang tidak sudah masuk kanan keluar kiri lah gitu. Terus saya tanya lagi, Ustadz, kalau judul itu kurang menggugah, kurang yes, apa judul usulan dari panjenengan? Apa usulan beliau? Kasih judul, cara mudah berbicara bahasa Arab. Nah, kemudian judul itu saya pakai buku saya itu. Sampai sudah cetakan keempat, seingat saya. Ya, sudah cetakan keempat. Ternyata kontennya sama, tapi hanya judulnya saja yang dirubah. Ini penulis pemula itu memang idealnya adalah, menurut pengalaman saya pribadi ya, kita harus mencari orang lain yang bisa menjadi editor. Terus saya tanya, Ustadz, panjenengan sudah memberikan judul yang bagi saya sudah inspiratif bagus. Apakah berkenan panjenengan menjadi editor buku ini? Ya, silakan gitu. Kemudian sudah, karena beliau bersedia, saya tunjukkan ke beliau naskahnya, ada dekorasi dan sebagainya, dan sudah ada lampu hijau dari beliau, sudah siap cetak. Ini penulis pemula perlu untuk mencari editor. Sehingga ketika ada apa-apa, ya terhadap tulisan kita, itu yang tanda kutip saya katakan pasang badan adalah editornya. Orang melihat siapa editornya ini. Oh, Ustadz Fulan, oh Bapak Fulan, oh memang bidangnya ini. Jadi saran saya bagi para penulis pemula, jika masih belum pede, masih minder, tidak ada salahnya untuk mencari orang yang lebih kompeten di bidang keilmuan yang ditulis itu untuk minta menjadi editornya. Mungkin nanti 1-2 kali kita mungkin diedit oleh orang lain, mungkin ketiga sudah kita bisa sendiri. Itu. Jadi untuk awal-awal ini memang yang sering disampaikan oleh teman-teman ya, itu adalah memerangi atau melawan rasa minder ini. Saya di kampus itu pernah, teman saya kan sekitar hampir satu kantor itu 140-an orang. Itu yang punya buku sekitar hanya 5 orangan. 5-10 lah. Yang 100 sekian itu, saya tanya, pernah saya survei sampling gitu ya, secara random. Pak punya naskah? Ada. Kenapa nggak diterbitkan? Apa jawabannya? Malu, minder, gak pede.
Dan kalimat itu yang sering muncul dari teman-teman yang lain. Padahal mereka itu punya bahan karya untuk bisa menjadi buku. Tapi karena nggak pede, minder, sebagainya, sehingga ya sudah mengendap hanya menjadi naskah saja dan tidak dibaca oleh orang lain. Ini saya kira cara untuk mengatasi minder atau tadi itu, ya itu kita perlu mencari seseorang yang mungkin sudah punya nama atau ahli pakar di bidang itu, apalagi kita kenal untuk berkenan menjadi editor di buku yang kita tulis itu. Ya, kemudian kalau tadi Pak Anjar juga menyinggung kalau menulis di media massa bagaimana? Saya dulu tuh rajin, Pak, rajin mengumpulkan tulisan opini dari para profesor di koran Jawa Pos. Koran Jawa Pos kan rutin dulu setiap hari terbit. Itu mesti ada kolom opini dari para profesor atau para pakar atau para ahli di situ. Nah, saya lebih fokus ke tulisan para guru besar, para profesor. Saya clipping, itu saya ingin tahu bagaimana sih profesor ini memulai tulisannya. Bagaimana sih para profesor guru besar ini mendiskusikan tulisannya. Jadi saya inspirasi untuk minimal seperti yang mereka tulis, ya saya harus membaca apa yang gaya penulisan mereka. Ya, ini perlu untuk tadi pesannya J.K. Rowling itu, silakan baca berbagai macam gaya tulisan orang. Tapi ketika Anda sudah mulai, maka kita akan memulainya dengan gaya kita sendiri. Ini yang dulu saya lakukan ya. Saya clipping beberapa tulisan para guru besar dalam bidang hukum, sosiologi, pendidikan, sebagainya. Ingin tahu saya bagaimana sih mereka memulai tulisan itu, mendiskusikannya, dan menutupnya dalam artikel yang sederhana itu. Oke. Kemudian terakhir mungkin apa ini mungkin belum bisa menjawab semuanya ya. Ini yang dari Pak Anjar tadi ini ada ungkapan begini Pak, kalau dalam bahasa Arab ya, itu ada ungkapan begini, innal bidayata laisat kamilatan. Kalau terjemahan Indonesianya, tidak ada permulaan yang sempurna. Tidak ada permulaan yang sempurna. Tapi harus dimulai. Harus dimulai. Itu. Dan menulis itu, apalagi menerbitkan buku, itu merupakan candu. Sekali lagi ya, menulis apalagi sudah menerbitkan buku, itu merupakan candu. Artinya apa? Kalau panjenengan sudah menerbitkan satu buku, pasti akan kecanduan untuk menerbitkan buku kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi harus dimulai. Ya, innal bidayah laisat kamilah. Tidak ada permulaan yang sempurna. Tapi harus dimulai. Ini saya kira beberapa jawaban saya. Mungkin berdasarkan lebih ke pengalaman. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anjar Mahmudin Nasution. Ya, saya kira juga mungkin ada beberapa teman lain yang kurang lebih sama dengan yang dialami oleh Pak Anjar. Itu saya kira tidak perlu minder. Panjenengan cari orang yang mungkin kompeten di bidang itu, ya, atau mungkin kolega, Pak saya punya ini gitu. Tolong dibaca, tolong diberikan masukan, arahan dan sebagainya. Dan tidak baperan, tidak gampang marah ketika dikritik, justru kita tambah semangat gitu. Nah, saya buku mohon maaf ya, buku pertama saya keluar itu judulnya Kata-kata Mutiara Bahasa Arab. Inspirasi pendidikan karakter itu. Itu ketika launching, beberapa orang itu komentar ke saya, buku apa ini? Kalau gini saya juga bisa ini. Ada lagi yang wah kalau gitu apa ini buku apa? Itu kalau saya jadikan sebagai dengan kritikan mereka, saya tambah down. Mungkin saya nggak akan terbit buku sampai 24-25 buku lagi. Justru komentar mereka saya jadikan sebagai cambuk untuk berbuat, menulis lebih baik lagi. Loh, ketika sekarang yang komentar buku apa ini, saya juga bisa seperti itu. Sampai sekarang belum ada bukunya. Ketika dia mungkin menerbitkan satu buku, saya bisa aja kan berkomentar balik. Ya, ketika saya sudah sampai
punya 25 buku, dia masih baru mulai. Bisa aja kan saya mungkin membalas komentarnya, tapi nggak seperti itu. Kalau saya balas dia ya apa bedanya saya dengan dia kan gitu. Tapi intinya kritikan itu atau mungkin ya hinaan itu justru membuat kita semakin termotivasi, tidak semakin down. Ya, itu saya kira jawaban saya ya, mungkin lebih banyak ke sisi pengalaman tadi yang saya sampaikan. Dan pertanyaan bagus dari Pak Anjar yang juga mungkin mewakili banyak penulis yang akan berkarya dan sebagainya. Itu. Terima kasih, Pak Anjar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Okay. kepada Bapak Abdullah yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Anjan Nasution. Nah, mohon izin Pak sebelumnya untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa dijawab dalam waktu 5 menit ya Pak, soalnya waktu kita singkat dan terbatas. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anugrah Setiawan yang sudah membuka kamera, yang sudah mengangkat tangan. Baik, kepada Bapak Anugrah Setiawan, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih atas ilmunya sekali lagi. Kebetulan saya di kampus juga ya, dosen ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin memotivasi teman-teman mahasiswa itu untuk menulis, tapi literasi bacanya sedikit ya, karena ada penggunaan AI mungkin barangkali lebih lebih gampang mereka untuk membuat makalah dengan cara copy paste gitu. Nah, mungkin ada motivasi dari Bapak untuk mahasiswa ya, untuk minat bacanya itu meningkat gitu, agar kami di akademisi itu semangat untuk mengajari mereka untuk bisa menulis ya, dengan memudahkan mereka untuk selalu membaca literasi-literasi yang sesuai dengan kompetensi dia, khususnya pendidikan. Mungkin itu aja Pak Aris, terima kasih atas waktu dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya jawab langsung ya, Mbak Moderator. Terima kasih Pak Anugrah Setiawan. Salam kenal. Ini kan yang ditanyakan tentang dunia kampus ya. Ya, ini saya juga mungkin berbagi pengalaman saja. Saya kalau mengajar mahasiswa itu, saya kasih tugas resum, Pak. Jadi kita punya 16 pertemuan. Setiap pekan itu ada tugas resum yang nanti dikumpulkan di e-learning atau mungkin di Google Classroom yang kita buat. Minimal dengan tugas resum itu, kan sudah kita rincikan bab-babnya itu, dengan tugas resum itu, dan resumnya mohon maaf harus resum tulis tangan. Tidak boleh resum tulisan komputer, file, bukan, tapi tulis tangan. Itu istihad saya untuk mengajak mereka membaca. Silakan dibaca berbagai macam literatur, kemudian tuangkan dalam resum tulisan. Itu entah dia mohon maaf nyontek temannya, ya kita juga nggak tahu, ya. Tapi minimal dia minimal menulis, tidak langsung copy paste tadi. Sehingga ketika harapannya dengan dia meresum itu, ketika masuk kelas, di kelas yang saya ampu, semua mahasiswa itu sudah punya informasi terkait dengan materi yang sedang akan kita bahas ini. Jadi misalnya hari ini hari Sabtu, kita ada mata kuliah filsafat pendidikan. Maka saya batasi minggu kemarin ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom saya sampai maksimal hari Jumat jam 23.59. Akan saya tutup Google Classroom saya. Jadi mereka sudah seminggu itu sudah membuat resum. Akan kelihatan di situ siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Dan itu yang lebih saya hargai, ya. Karena ada usaha itu. Dan itu setiap pekan loh ya. Itu bukan hal yang terkadang butuh istiqomah juga ya gitu, konsistensi. Sehingga dengan mereka meresum itu, ketika di kelas, dengan tema yang didiskusikan itu mereka minimal sudah punya informasi. Oh, jadi di resuman saya seperti ini. Saya tanya,
Ayo, Andi, gimana menurut kamu? Oh, gini Pak. Karena dia bisa bicara. Karena dia sudah membuat resuman tadi. Ya, itu cara kita, mungkin cara saya pribadi ya, untuk menggalakkan literasi baca dan tulisnya itu. Ya, jadi kalau lewat file tulisan itu saya kira tinggal mudah sekali untuk copy paste, tapi kalau dengan tulisan tangan itu, apalagi saya batasi kalau bisa ya 1 lembar lah kan gitu. 1 lembar, kemudian silakan diunggah, difoto, diunggah di Google Classroom. Ya, itu Pak Anugrah ya. Saya kira kita menghadapi sekarang masa yang dengan kemajuan AI dan sebagainya, di mahasiswa terkadang buat makalah-makalahnya bagus sekali. Tapi ketika presentasi nol, ya, wah ini kerjaan AI semua ini gitu. Jadi literasi bacanya nol, tapi makalahnya bagus sebagainya gitu. Ya, jadi sekarang kita ini nggak dosen ya nggak mudah percaya gitu terkait dengan makalah itu ya, karena sekali duduk sudah harus bisa. Kalau zaman kita kuliah dulu kan harus pinjam banyak buku dulu, kemudian baru menyusun makalah, diketik dan sebagainya. Sekarang semua sudah tinggal ya copy paste saja ya, apalagi ada prompt di AI dan sebagainya dengan mudah untuk kita sangat dimanjakan itu saya kira Pak Anugrah kalau mungkin sharing ya, sekedar sharing cara untuk menumbuhkan literasi baca dan tulis ya, walaupun tidak bisa maksimal tapi minimal ada cara yang saya lakukan kepada mereka untuk mereka membaca dan menulis itu gitu. Baik, Makasih Pak. Oke, sama-sama. baik Pak, terima kasih kepada Bapak Abdullah yang telah menjawab pertanyaan Bapak Anugrah Setiawan. Baik Pak, sebelumnya izin saya ingin bertanya, apakah boleh Pak setelah nanti Zoom atau webinar ini selesai, kami masih ingin diskusi bersama Bapak Abdullah di dalam grup? Monggo, silakan. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu dan peserta yang lain yang belum terjawab pertanyaannya, nanti boleh masuk ke dalam grup dan kita diskusi di dalam grup tersebut. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Anugrah Setiawan, berakhir pula sesi tanya jawab kita. Nah, sebelum kita tutup, kita juga punya sedikit sesi spesial nih dari tim kami, yaitu penjelasan singkat mengenai penerbitan kami. Nah, yang pastinya menarik dan relevan buat Bapak dan Ibu dan peserta yang bergabung hari ini. Nah, kepada rekan kami Syarifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Rosi. Selamat pagi rekan-rekan penulis. Selamat pagi Bapak Abdullah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Sarifah. Terima kasih. Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik, saya Syarifah Ulaya. Izin untuk memperkenalkan penerbitan kami yaitu CV Queen Pustaka Nusantara. Nah, CV Queen Pustaka Nusantara merupakan penerbitan buku yang kantor operasional kami berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana kami sudah terdaftar menjadi anggota IKAPI dengan nomor 031 RAU tahun 2025. Izin saya men-share materi dari kami. Baik, apakah sudah ada materi kami? Bisa dibaca? Ada? Sudah. Baik, di sini saya akan memperkenalkan beberapa paket penerbitan dari CV Queen Pustaka Nusantara. Yang pertama adalah paket tulis tunggal, di mana paket ini Bapak Ibu yang mempunyai karya seperti buku monograf atau buku referensi bisa memilih dengan paket tulis tunggal, di mana paket tulis tunggal ini maksimal penulisnya yaitu ada 3 penulis, kemudian nanti ada free 3 buku, ada promosi penjualan, royalti 20%. Untuk harga dari paket tulis tunggal ini dimulai dengan harga Rp1 juta,
jika ingin menggunakan haki atau sertifikat haki ini berkisar dengan harga Rp1.450. Bapak Ibu tenang saja, Bapak Ibu jika memilih paket tulis tunggal ini tinggal kirim saja naskahnya kepada kami. Seluruhnya proses dari mulai proses editing oleh tim editor profesional kami, kemudian akan kami bantu proses ISBN, haki dan buku dicetak sampai di alamat Bapak Ibu. Kemudian kita ada paket basic. Nah, paket basic ini adalah paket yang murah di penerbitan kami, di mana paket basic ini Bapak Ibu yang telah memiliki naskah bisa memasuki naskahnya ke dalam template buku yang telah kami berikan nanti. Kemudian proses tulisin dan proses memasukkan naskah adalah penulis sendiri. Untuk proses editingnya, proses ISBN, dan proses buku dicetak akan kami yang mengurusnya. Paket tulis basic ini dihargai dengan harga Rp500.000, sudah termasuk ke dalam proses ISBN, template buku, layout dan desain cover, gratis 2 buku fisik dan maksimal penulis sebanyak 1 orang. Yang ketiga adalah paket tulis standar. Nah, yang membedakan antara paket basic dengan paket tulis standar, di mana paket tulis standar ini Bapak Ibu tidak perlu repot untuk memasukkan naskah ke dalam template buku. Nah, yang memasukkan naskah ke dalam template buku adalah dari kami. Bapak Ibu hanya cukup menitipkan saja naskahnya, kemudian kirim naskah kepada kami. Untuk harga dari paket standar ini yaitu dengan harga Rp750.000. Sudah include ISBN, kemudian e-book standar ISBN, selanjutnya ada free 2 buku, untuk maksimal penulisnya ada 1 penulis, kemudian dapat royalti 20%. Ada komisi di setiap penerbitan kami ini, komisi 10% jika Bapak Ibu mengajak teman untuk menulis bersama di Queen Pustaka. Kemudian ada paket konversi. Nah, di paket konversi ini merupakan paket yang bestseller di kami. Jika Bapak Ibu ingin mempunyai naskah yang berbasis ilmiah seperti skripsi atau tesis atau disertasi atau karya ilmiah lainnya, bisa untuk dijadikan buku dengan memilih paket tulis konversi. Akan kami konversikan naskah Bapak Ibu menjadi lebih umum tanpa mengurangi isi di dalam naskah. Untuk harga dari paket tulis konversi ini dimulai dengan harga Rp1.250.000. Jika ingin menggunakan sertifikat haki bisa memilih dengan harga Rp1.450.000. Ini sudah termasuk ke dalam gratis 3 buku dari kami. Untuk maksimal penulis ini sebanyak 3 penulis. Selanjutnya ada paket antologi. Nah, bagi rekan-rekan penulis yang mempunyai yang hobi menulis seperti cerpen atau novel atau puisi atau gurindam, pantun, bisa nih memilih paket antologi yang dimulai dengan harga 1 juta saja. Nah, paket ini untuk gratis bukunya dapat 3 buku, kemudian ada gratis video ulasan buku, layout dan template, kemudian gratis sertifikat penulis dari kami. Cukup mengirimkan naskah kepada kami, selanjutnya proses hingga buku dicetak dan buku sampai di tangan Bapak Ibu akan kami yang mengurusnya. Kemudian ada paket kolaborasi atau dikenal dengan paket menulis bersama atau lebih dikenal lagi dengan paket buku chapter. Nah, paket ini kita menulis bersama di mana kami menentukan judul dan bab-babnya. Bapak Ibu bisa memilih bab yang tertarik, misalnya Bapak Ibu ingin memilih bab 1 atau bab 2 atau bab seterusnya. Nah, untuk harga dari paket kolaborasi ini dimulai dengan harga Rp150. Jika Bapak Ibu memilih bab 1, itu harganya Rp300.000 karena nama Bapak Ibu akan tercantum pertama di sertifikat. Nah, untuk selain bab 1, misalnya bab 2 dan seterusnya, ini dibanderol dengan harga Rp150.000. Jika Bapak Ibu berminat untuk gabung ke dalam chapter kami, bisa menghubungi nomor admin yang tertera. Selanjutnya, ada paket eksklusif, di mana paket ini ya paket yang paling mahal dengan kami, tapi sesuai dengan fasilitas yang kami berikan. Jika Bapak Ibu berkeinginan mempunyai buku tapi belum menulis
belum sempat menulis, mungkin ada kesibukan di kampus, bisa membeli paket eksekutif ini, di mana Bapak Ibu cukup menyampaikan ide saja kepada kami melalui VN atau video note atau melalui chat atau melalui telepon dengan kami menyampaikan ide-idenya, boleh banget. Nah, kemudian tim editor kami akan menyusun naskah itu Bapak menjadi buku yang menarik. Untuk harga dari paket eksekutif ini dimulai dengan harga Rp4 juta. Sudah termasuk ke dalam fasilitas seperti ISBN, Haki, kemudian gratis buku ada 4 pages buku dengan hardcover, kemudian untuk maksimal penulisnya ada 4 penulis. Jika Bapak Ibu berminat untuk menerbitkan buku bersama kami, bisa menghubungi nomor admin yang tertera di layar. Kemudian kami memberikan diskon sebesar 10% pada saat webinar ini. Jika Bapak Ibu ingin memesan paket penerbitan dengan kami, akan kami beri diskon 10% sesuai dengan harga paket-paket penerbitan. Jadi tunggu apa lagi? Mari Bapak Ibu untuk menerbitkan buku dengan kami. Cukup mengirimkan naskah saja kepada kami. Selanjutnya proses hingga buku terbit akan kami yang mengaturnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jika Bapak Ibu berminat untuk berbicara lebih lanjut, bisa hubungi admin kami yang sudah tertera di layar nomornya, yaitu 0813 7431 3704. Baik Bapak Ibu, semoga paket penerbitan kami ini bisa menjadi kesempatan baik bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan karya terbaiknya menjadi buku. Queen Pustaka Nusantara menerbitkan ilmu, mengabdikan karya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Saya kembalikan oleh rekan saya, yaitu Rosi. Baik, terima kasih kepada Saudara Syarifah yang telah menjelaskan mengenai penerbit kami. Saya harap semoga teman-teman dan Bapak Ibu ada yang ingin mencetak di percetakan kami. Baik, tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, yaitu Bapak Muhammad Abdullah Karis, Esfum MPD, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, nah, mari kita abadikan dulu terlebih dahulu momen ini dengan foto bersama. Nah, buat Bapak Ibu dan seluruh peserta, jangan lupa untuk mengisi absen dan jangan lupa dihidupkan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Dan jangan lupa buat yang hadir hari ini, Bapak Ibu dan peserta lainnya, untuk mendapatkan info terbaru, jangan lupa ikuti YouTube kami, Instagram kami, dan link atau web kami resmi kami. Baik. Terima kasih. Satu, dua, tiga, senyum Pak, Bu. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu fotonya, dimohon yang belum aktifkan kamera, diaktifkan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Jangan lupa untuk tersenyum agar terlihat bahagia. Baik, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya Rosida Tusyadia pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak Ibu Bapak. sekalian. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima Abdullah kasih Karis. atas banyak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Terima kasih.